Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar teks eksposisi. Teks yang kedua setelah kita kemarin sudah belajar teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum mulai pembelajaran, pastikan kalian bersiap buku catatan, sediakan waktu, subscribe dan komen, like, serta share video ini. Pastikan catat bagian penting dari penjelasan, pastikan menyimak penjelasan hingga selesai. Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan ke bagian materi. Nah, dengan mengikuti pembelajaran teks eksposisi ini, kalian diharapkan untuk mampu menganalisis isi dan struktur dari teks eksposisi. Selain itu, kalian juga diharapkan untuk mampu menyusun teks eksposisi dan menyampaikan isinya secara lisan. Nah, selalu ada manfaat dari hal yang kita pelajari. Kita belajar teks eksposisi, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melatih diri mengungkapkan pendapat atau pandangan kita terhadap sesuatu. Selain itu, kita bisa berlatih berpikir kritis dan analitis terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Dengan belajar eksposisi, kita juga bisa mengasah kemampuan menuangkan ide, gagasan kita dalam bentuk tulisan. Nah, dan yang paling bermanfaat dalam belajar teks eksposisi ini, kita bisa mengasah keterampilan berbicara kita di depan umum. Selain itu juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya tampilkan sebuah foto, sebuah potret. Saya yakin kalian punya pendapat pribadi, pandangan tersendiri terhadap foto yang saya tampilkan. Nah, ini adalah salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama. Kita harus belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Saya yakin kalian punya pandangan bahwa pembelajaran jarak jauh ini efektif atau tidak efektif. Tentunya kalian punya argumen sendiri ya. Argumennya harus kuat hingga mampu meyakinkan orang lain. Menurutmu, pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan ini bagaimana? Nah, ini bisa kita jadikan sebuah topik teks eksposisi. Kita mulai pada tahap pengertian. Teks eksposisi berisi penyampaian gagasan atau pendapat yang disertai argumen terhadap sesuatu hal atau masalah, agar pembaca tahu, yakin dengan informasi atau pengetahuan yang disampaikan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa gagasan yang disampaikan itu harus berdasar sudut pandang tertentu. Ya, tentu saja sudut pandangnya dari penulis atau pembicara. Nah, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Maksudnya, ia bertanggung jawab atas pembuktian, evaluasi, klarifikasi dari masalah yang disampaikan. Teks eksposisi memiliki beberapa fungsi. Yang dijadikan fungsi utama teks eksposisi ini
sebagai bahan penyaji gagasan untuk berbagai kegiatan seperti ceramah, kuliah, pidato, membuat teks editorial atau tajuk rencana di dalam surat kabar, opini, surat pembaca, artikel juga ada di koran atau di majalah dan sejenisnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa fungsi teks eksposisi ini bisa digunakan secara tulis maupun secara lisan ya. Nah, bagian yang ketiga ada ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi ini bersifat informatif. Argumen yang disampaikan harus berbasis fakta. Kemudian informasi yang dipaparkan dengan lugas, menggunakan ragam bahasa baku. Yang jelas karena menyampaikan informasi maka akan memberikan informasi atau pengetahuan yang baru. Yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir, teks eksposisi bersifat netral atau tidak memihak. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Nah, struktur teks. Setiap teks dibangun dengan urutan bagian-bagian tersendiri. Nah, bagian ini tidak boleh tertukar urutannya, harus urut. Nah, di dalam teks eksposisi ada 3 bagian: tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, bagian tesis ini bagian pembuka. Bagian ini akan mengenalkan isu atau masalah yang akan dijelaskan oleh penulis atau pembicara. Disampaikan masalahnya apa yang akan dibahas di dalam teks ini di bagian awal. Bagian yang kedua, argumentasi. Argumentasi ini fungsinya untuk memperkuat tesis. Ya, makanya argumentasi ini akan berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, bahkan kita bisa menyertakan pernyataan dari para ahli. Tentunya ahli dalam bidang yang sedang dibahas ya, disesuaikan dengan topik yang dibahas. Nah, argumen yang baik adalah argumen yang mampu mendukung dan memperkuat tesis. Nah, di sini argumentasi inilah yang dijadikan alasan. Argumen alasan untuk memperkuat pernyataan pendapat di bagian awal. Nah, di bagian akhir ada bagian penegasan ulang atau rekomendasi. Bagian ini biasa disebut penutup atau simpulan. Biasanya berisi penegasan pendapat di awal. Jadi tesis yang sudah disampaikan di awal itu ditegaskan kembali dalam penegasan ulang, namun biasanya dengan kalimat yang berbeda. Nah, ada juga penambahan rekomendasi atau saran. Jadi penulis atau pembicara berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan isu yang dibahas di bagian sebelumnya. Itu penjelasan struktur teks eksposisi. Kita lanjutkan untuk mencermati contoh teks. Nah, ini contoh teks eksposisi dengan judul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Bisa ditekan tombol pause untuk membaca lebih teliti. Nah, di bagian kanan sudah saya beri penjelasan bahwa teks ini bagian tesis atau pernyataan umumnya membahas mengenai ancaman narkoba bagi generasi muda. Nah, jadi masalahnya jelas bahwa narkoba itu merupakan ancaman bagi generasi muda.
itu isu yang disampaikan dalam bagian pernyataan umum. Kemudian bagian argumentasi paragraf setelahnya, jika kalian cermati, di situ ada banyak data yang disampaikan. Nah, data ini yang menjadi alasan bahwa narkoba telah menjadi ancaman bagi generasi muda. Data-data inilah yang memperkuat isu permasalahan yang dibahas tadi. Paragraf yang selanjutnya masih termasuk struktur argumentasi. Paragraf ini masih menyajikan fakta yang menjadi alasan bahwa narkoba memiliki efek buruk yang sangat besar bagi nasib bangsa. Nah, bisa dicermati ya isinya. Paragraf keempat, bagian rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, bisa dicermati pada bagian yang tercetak merah. Di situ saya sebutkan adanya rekomendasi dari penulis atau pembicara terkait permasalahan narkoba yang menjadi ancaman bagi generasi muda. Nah, di sini jelas bahwa bagian rekomendasi ada saran berupa solusi untuk menghilangkan masalah yang disampaikan. Bagian selanjutnya kita membahas kaidah bahasa. Ada 6 kaidah bahasa dari teks eksposisi. Yang pertama, kalimat fakta dan opini. Yang kedua, istilah sesuai bidang yang dibahas. Yang ketiga, adjektiva dan frasa adjektiva. Dan D, afiksasi. Tapi khusus teks eksposisi, kita belajar afiksasi yang berkaitan dengan adjektiva. Yang kelima, kata bermakna leksikal. Yang keenam, kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Kita uraikan satu persatu. Kalimat fakta dan opini. Nah, bisa kalian cermati, ada bagian yang saya cetak tebal di situ. Kalimat opini ini bisa kita tandai karena biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, seandainya, dan beberapa kata-kata yang merujuk pada pernyataan komentar, penilaian, atau saran ataupun bujukan. Contohnya bisa kalian cermati di layar ya. Nah, kalimat fakta, kalau tadi opini itu berupa pendapat, gagasan, ide, kalau kalimat fakta merupakan kalimat yang berisi kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fungsinya di sini fakta untuk memperkuat gagasan atau pendapat sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan pembaca. Nah, kita bisa menemukan kalimat opini dan kalimat fakta ini pada bagian argumentasi. Bisa kalian cermati pada contoh ya. Kemudian kaidah bahasa yang kedua, ada istilah sesuai bidang yang dibahas. Karena eksposisi itu akan menjelaskan informasi dan pengetahuan baru pada pembaca atau pendengar, maka akan sering kita temui istilah dalam bidang tertentu. Ya, saya contohkan di situ ada habitat untuk bidang biologi, fluktuasi bidang ekonomi, kurikulum bidang pendidikan, transfusi bidang kesehatan, peleton bidang militer, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya contoh sedikit. Kaidah bahasa yang ketiga ada adjektiva dan frasa adjektiva. Nah, adjektiva di sini kita kenal sebagai kata sifat yang fungsinya untuk menerangkan kata benda. Secara umum kita bisa gabungkan
adjektiva ini dengan kata sangat atau lebih. Nah, contoh kata besar, buruk, cantik, mahal, luas, itu bisa kita tambahkan dengan kata sangat atau kata lebih. Frasa adjektiva. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar frasa ya. Kita tinggal menerapkan frasa ini pada kata yang baru, yaitu adjektiva. Nah, frasa yang unsur intinya adalah adjektiva atau kata sifat. Kombinasinya sama, bisa kita tambah dengan kata sangat, lebih, paling, kurang, agak, dan yang lainnya banyak. Nah, contohnya agak mahal, kurang lama, lebih besar, sangat rendah, paling pandai, dan yang lainnya banyak ya. Kemudian kita belajar afiksasi. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai afiksasi juga. Untuk teks eksposisi kita fokuskan pada adjektiva. Nah, afiksasi di sini kita cermati untuk kata bentukan yang berasal atau berubah menjadi adjektiva ya. Contoh di situ ada kata penipisan. Jenis katanya nomina. Imbuhannya pe dengan kata dasar tipis. Nah, kata dasar tipis ini jenis katanya adjektiva. Jadi, kata penipisan ini merupakan kata bentukan yang berasal dari adjektiva. Kata diperparah juga sama, karena kata dasarnya parah, berjenis kata adjektiva, maka juga bisa kita sebut bahwa kata diperparah merupakan kata bentukan yang berasal dari adjektiva. Bagiannya selanjutnya, kaidah bahasa dari teks eksposisi ada kata yang bermakna leksikal atau makna yang ada di dalam kamus. Nah, makna ini makna yang sebenarnya. Kita bisa cek maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh katanya, ada kata tikus yang bermakna binatang pengerat yang bisa menyebabkan penyakit tifus. Nah, ini bunyi makna kata tikus pada kamus KBBI. Nah, kita terapkan pada kalimat kucing makan tikus mati. Tikus itu mati diterkam kucing. Panen kali ini gagal akibat serangan tikus. Nah, kata tikus pada 3 kalimat ini merujuk pada makna yang sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, ada kata tikus lagi yang berbeda ketika diterapkan dalam kalimat yang lain. Contohnya, ternyata yang menjadi tikus di kantor kami ternyata orang dalam. Nah, kata tikus ini merupakan kata tikus yang bermakna kiasan, bukan makna leksikal. Jadi, tidak bisa kita kategorikan sebagai makna leksikal. Terakhir, di kaidah bahasa teks eksposisi ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, sebelum kita masuk ke transitif dan intransitif, kita pelajari dulu kalimat aktif. Mungkin di jenjang pendidikan sebelumnya kalian sudah belajar bahwa kalimat aktif, kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas, atau juga bisa kita sebut sebagai kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Nah, ciri-cirinya, subjeknya sebagai pelaku, predikatnya berawalan me atau ber. Contoh yang sederhana ya, Afgan memainkan bola. Kata memainkan itu berawalan me dan ber. Subjeknya Afgan sebagai pelaku. Sama contohnya dengan Rosa berpakaian rapi.
kita bahas kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif ini menggunakan kata kerja yang membutuhkan objek. Dengan ciri-ciri dapat diubah menjadi kalimat pasif. Predikatnya merupakan kata kerja transitif yang berimbuhan me atau memper. Dan pola dasar gramatikal kalimatnya SPO, subjek, predikat, objek. Nah, contohnya yang saya cetak merah itu subjek, yang tercetak hijau itu predikat, dan objek berwarna biru. Bumi sedang mengalami perubahan iklim. Asap kendaraan umum diperparah polusi udara di Jakarta. Nah, kita lanjut. Kalimat aktif intransitif. Nah, perbedaannya hanya pada objeknya. Kalau aktif transitif membutuhkan objek, kalau aktif intransitif tidak membutuhkan objek. Ya, itu perbedaan yang paling mencolok. Nah, ciri lainnya tidak terdapat objek yang dikenai tindakan pada kalimatnya. Ya, memang tidak membutuhkan objek ya. Tidak dapat diubah menjadi bentuk kalimat pasif. Pada umumnya menggunakan kata kerja berimbuhan, berawalan ber, ter, kean, dan beran. Mempunyai struktur paling sederhana SP, subjek predikat, atau bisa dilengkapi dengan adanya keterangan atau pelengkap. Nah, contohnya, bumi bergerak sesuai garis rotasinya. Nah, tidak bisa dipasifkan menjadi garis rotasinya digerakkan bumi, tidak bisa. Atau contoh yang lain, buku sejarah terjatuh di teras kelas. Di teras kelas dijatuh buku sejarah, tidak bisa. Nah, setelah ini akan saya jelaskan bagaimana caranya kita bisa membedakan mana objek, mana pelengkap. Nah, ini perbedaan mendasar objek dan pelengkap. Jika objek pasti berkategori nomina, sedangkan pelengkap bisa berkategori nomina, verba, ataupun adjektiva. Objek tidak bisa didahului preposisi, sedangkan pelengkap bisa didahului preposisi. Objek dapat menjadi subjek bila kalimat dipasifkan, sedangkan pelengkap tidak bisa menjadi subjek bila kalimat dipasifkan. Bisa dicermati contoh. Contoh yang pertama, ada kalimat Afgan memainkan bola. Ini kalimat aktif. Jika dipasifkan akan berubah menjadi bola dimainkan Afgan. Nah, kata bola di sini bisa kita sebut sebagai objek karena karena objeknya bisa berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contoh yang kedua, Rosa berpakaian rapi. Ini kalimat aktif. Jika dipasifkan, rapi di pakaian Rosa. Nah, kalimat ini tentu saja strukturnya akan tidak jelas, maka kalimat ini tidak bisa dipasifkan. Jadi, bisa kita sebut bahwa kata rapi merupakan pelengkap. Saya harap penjelasan saya pada video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini agar kebermanfaatannya tidak berhenti di kalian saja. Tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.